Tapi baru 1 minggu sekolah sudah dimarahi sama guru. Masa dimarahin? Kan tujuan baru nggak sampai tujuan pas 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tugasnya banyak. Bunda, Thomas pulang. Halo Dek, selamat siang. Selamat siang. Sudah pulang ya Dek? Sudah, Bunda. Bosan di sekolah. Kenapa kok ngomel-ngomel sih? Baru masuk sekolah sudah ngomel. Ayo. Gak suka sepatu. Dek, sepatunya. Merapikan lah. Sini merapikan aja loh. Capek. Ayo nah, sepatunya di tempat sepatu. Minta air. Mama sudah siapin semua, sudah ada air, sudah ada makanan. Ayo, sepatunya dirapikan, bajunya diganti, kita makan bersama ya. Ayo nak. Apa susahnya mama yang rapikan sih? Yang pintar ya Dek. Bunda. Halo, selamat siang Kak. Siang. Kakak pulang. Selamat siang. Gimana sekolahnya tadi? Ya, begitulah. Menyenangkan gak? Baru masuk. Tugas gambreng. Semangat ya Dek. Aduh, Bunda sangat senang sekali kalau punya anak seperti kakak ini ya. Loh, kok ada tapinya? Pasti kalau mau melayani Bunda, membantu Bunda, pasti ada syaratnya. Baik gak gitu anak-anak? Kalau mau membantu Bunda, bantu Tante, harus apa? Dengan tulus hati, dengan segenap hati, bukan karena ada syaratnya. Minta uang pun. Nah, kan Bunda sudah kasih uang saku selama seminggu. Masa sudah habis? Kakak bukan mau sama teman-teman. Waduh, kakak mau ngafe sama teman-teman. Enggak sekarang. Itu kakak mau pergi sama cowok yang namanya Agus itu pasti. Udah tahu. Tapi nanti gak apa-apa lah. Kak, aku ada tugas loh Kak. Masuk baru berapa hari masuk sekolah, gurunya kasih tugas. Ayo, itu bagian yang kakak ya, membantu adik ya mengerjakan tugas. Baru aja pulang sekolah ini kita belum tahu ini loh. Kakak kan baik. Ini loh, aku gak ngerti. Omong mendiong ini SD kok dikasih sejarah ini loh. Kamu tuh mandiri sedikit apa sih? Lah kakak kan bisa bantu, mama juga aku gak ngerti ini. Waktunya tidak banyak. Belum juga dikerjain tugas dari Bunda. Jadi kakak itu gak kena amat sih. Harus bantuin Bunda, harus bantuin adik. Loh, semuanya harus dibantu. Capek seperti ini. Dulu kakak masih seumuran kamu, gak kayak dulu kok. Datang aku adik, kakak kakak. Kalau gak ada kakak, gak akan ada. Dulu kan gak ada adik. Gimana sih? Semuanya harus kakak. Bunda, kakak, ayah, ayo pulang. Baby is coming. Saling dulu dong. Aduh, gimana Bunda? Tambah sehat Bunda ya? Ada apa ini? Tadi ayam dari ujung jalan tidak kemudian kalian beli. Iya ini. Ada apa? Kalau mau bantuin ini tugasku banyak. Terus gimana? Capek lah. Terus kita mau pergi hangout. Kafe sama kamu sih. Kakak, lanjutkan. Bunda sini Bunda. Ini sebenarnya ada apa toh? Sampai ayah tadi tuh turun dari bandara aja udah kedengeran suaranya.
ajaib banget ya. Nah, itu dia ayah. Anak-anak ini pulang sekolah, adik sudah ngomel-ngomel. Kakak pulang sekolah sedang merayu bunda, katanya mau ke kafe minta uang. Adik minta tolong bantuin kerjaan tugasnya, kakak nggak mau. Gini loh adik, kakak, ini kan udah tahun baru. Kalian tadi pulang sekolah, pasti bunda udah siapin makan siang dan sebagainya. Kalian udah disiapkan dari pagi untuk bekal, disiapkan semuanya. Berarti kalian sudah dilayani. Tahun ini kita belajar untuk melayani. Mau nggak? Karena kalau melayani itu ada something. Tahu something? Apa? Ya sama penting. Aku ya nggak ngerti ya something ya. Jadi sesuatu yang luar biasa kalau kita mau melayani. Kakak belajar melayani, bantu bunda kalau cuci piring ya dibantu. Jangan pakai embel-embel. Iya, capek banget. Bawa tuh. Isinya nanti saya kasih oleh-oleh jangan. Tapi adik juga gitu. Kan masih kecil aja nggak bisa melayani gitu-gitu. Kecil kok punya anak kecil. Nanti pokoknya adik juga harus gitu ya. Mau melayani pulang sekolah, sepatunya taruh di tempatnya, ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, makan siang, bobo, pokoknya gitu ya, kerjain tugas. Nih, ayah mau kasih tahu kalian ada satu anak dari kecil sampai dia besar senang melayani. Pengen tahu? Pengen tahu? Favorite kids pengen tahu? Yang pengen tahu tolong angkat tangan. Semua ingin tahu ya. Di Alkitab ada. Yuk, ya. Ayah duduk di tengah ya. Silakan ayah. Kalian duduk kiri kanan ya kayak pengawal gitu ya. Favorite kids, kita mau belajar di tahun 2024 kita bukan jadi anak yang senang dilayani top. Siapa di sini kalau pagi bikin sarapan sendiri? Coba. Ya gak ada toh. Pasti mama papanya, ya kan? Siapa di sini yang nyuci baju sendiri? Ada? Oh, pasti mungkin mbaknya, mungkin mamanya, papanya sekali-sekali, ya toh? Siapa di sini yang kalau ke gereja masih disuruh-suruh? Kaki. Siapa? Ada? Oh di sini nggak ada. Kalau di rumah ada ya? Ada. Pagi ini kita mau lihat. Ada satu anak dari kecil sampai dia besar suka melayani Tuhan. Bisa ditampilkan temanya kita, Kak Ivan? Nah. Apa judulnya? Yang bisa baca boleh baca dengan keras. 1, 2, 3. Sekarang tepuk temannya di sebelah kanan sambil disebutkan judulnya. 1, 2, 3. Melayani bukan dilayani. Ya. Kita akan lihat ya. Di dalam Alkitab ada seorang anak yang masih kecil tapi suka melayani. Siapa dia? Siapa kira-kira? Iya, salah. Ya. Ada di dalam 1 Samuel pasal 2. Berarti siapa? Samuel. Ya, kita akan lihat. Nanti adik tolong bacain ya. 1 Samuel ayat yang ke-18. Coba. Ayat. Satu ayat saja. Iya. Nah, itu ada ayatnya juga. Satu ayat dulu. Satu ayat ya. 1 Samuel pasal 1 Pasal 2. Oh pasal 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ya, terima kasih adik. Ia masih anak. Bukan orang tua, berarti masih kecil. Dia pakai baju efod itu untuk melayani Tuhan dari anak-anak. Ada gambarnya, Kak Ivan bisa ditampilkan. Nah,
Itu Samuel masih anak-anak, diantar oleh mamanya ke tempat Imam Eli. Nama mamanya Ibu Hana. Siapa? Ibu Hana. Dari kecil Samuel sudah diserahkan untuk melayani di rumah Tuhan. Dari waktu kapan? Masih anak-anak. Dia menjadi apa tadi? Ayat 19 1 Samuel 2, kakak tolong baca ini. 1 Samuel 2 ayat 19 kak. 1 Samuel 2 ayat 19. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Sekarang ayat ini mau tanya ya. Tadi sudah baca ya, Samuel dari kecil sudah melayani baik Allah. Berapa lama dia baru bisa ketemu mamanya sama papanya? Berapa? 1 tahun 1 kali. Siapa di sini yang ketemu papa mamanya setahun cuma sekali? Oh, gak ada, tiap hari mau dengerin omelan. Tiap hari kan ketemu ya. Hampir tiap hari kecuali papa mamanya ada yang luar kota, papanya kerja di luar kota mungkin udah banyak sekali. Tapi ada yang pernah di sini ketemu papa mamanya cuma setahun sekali? Gak ada. Samuel ketemu mama papanya cuma 1 tahun 1 kali saja. Tapi setiap hari dia melayani di rumah Tuhan. Tiap hari loh, gak ada papa mamanya loh. Gak usah disuruh ini itu, dia sudah mengerjakan. Kita belajar ya, mulai tahun 2024 ini di rumah kita belajar melayani, di sekolah belajar melayani. Caranya gimana nanti? Di gereja kita belajar melayani. Melayani harus seperti yang tadi, Tante Lucy, terus ada Tante Yuli, ada teman-teman, ada Mikaela, ya seperti itu. Atau seperti Om Rek yang di sana, Koko Willy, Mas Putra, begitu? Tidak hanya itu, ya. Kita mau belajar. Tahun 2024 kita bukan hanya untuk suka dilayani, tapi suka melayani. Ya, apa upahnya kalau kita suka melayani? Nanti kita akan lihat sebagai ayat emas. Tapi sebelumnya ayah yang baik hati ini mau bertanya sekali lagi. Coba tolong kasih contoh. Kalau saya melayani di rumah, kira-kira apa yang harus saya kerjakan? Wah, coba. Nyapu. Kamu suka nyapu di rumah? Suka, pinter banget. Ini, steril. Cuci piring, luar biasa. Apalagi? Apa ya? Mijetin papa, tega banget papanya. Ya, apalagi sini. Cuci baju, kamu bisa cuci baju sendiri? Bisa, oh pinter ya. Itu beberapa contoh belajar melayani. Ada lagi, seperti tadi, adik ya, pulang ke rumah, tak usah disuruh, dia langsung lepas sepatu. Siapa di sini kalau pulang ke rumah lepas sepatu, kemudian taruh sepatunya di tempatnya? Siapa? Oh, Jensen, pinter. Siapa lagi? Oh, semua. Yang gede-gede juga ya? Pasti kalau yang gede ya, pasti enggak. Oh, enggak. Oke, pasti juga semua begitu ya, melakukan yang terbaik. Kalau di sekolah apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk melayani? Diberi lagi, menjaga lingkungan ya. Apalagi di belakangnya Kimberly itu sudah datang tadi Noah. Apa Noah? Oh, bantu temennya kalau nggak ngerti waktu ulangan ya. Oh bukan ya, bukan maksudnya kalau ulangan nggak boleh bantu temen ya. Stanley apa Stanley? Piket ya. Kalau yang TK udah piket? Belum, tidak.
di sekolah kalau gurunya perintahkan sesuatu, lakukan. Ya, jangan melawan. Itu sudah membantu guru, membantu teman belajar dengan baik. Nah, terakhir, kalau di gereja saya mau melayani tahun 2024 dengan lebih baik lagi. Di gereja apa yang bisa kita lakukan? Suci sepi, malam kudus. Ya. Kenapa? Ada yang bisa bantu? Iya. Saat kita datang beribadah ke gereja, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Saat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat di kelas mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik. Sekali lagi, itu sudah melayani Tuhan, memberikan yang terbaik saat kita beribadah kepada Tuhan. Terakhir, apa sih Om? Tadi katanya ada berkat kalau kita suka melayani Tuhan. Apa yang Samuel terima waktu dia suka melayani Tuhan dari kecil sampai besar? Ya, kita akan lihat ayatnya. Nah, kelihatan ayatnya? Kita sama-sama baca ya. 1 Samuel 2 ayat 26, kita baca rame-rame. Oke? 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 1, 2, 3. 1, 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Siapa yang mau jadi seperti Samuel? Siapa yang ingin disukai di hadapan manusia? Siapa yang ingin disukai di hadapan Tuhan? Ya. Kalau kita setia melayani seperti Samuel, dari muda, dari anak-anak, terus sampai dia besar, dia disukai teman-temannya, sekitarnya, dia terlebih disukai Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, pasti kita diberkati. Yang setuju bilang amin. Amin. Sekarang semua berdiri. Yang mau melayani Tuhan tahun 2024, angkat tangan kanannya, katakan ke sebelahnya, senang melayani Yesus. Senang melayani Yesus. Angkat tangan dirinya, senang melayani sesama. Senang melayani Yesus. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini ya. Senang melayani Yesus. Kita mau setia, tetap setia, suka melayani Yesus. Senang melayani Yesus, senang melayani Yesus, senang melayani Yesus. Jalan, sekali lagi, senang melayani Yesus, senang melayani Yesus, senang melayani Yesus. Jalan dalam Allah, jalan dalam Allah, jalan dalam Allah, jalan dalam Allah, jalan dalam Allah. Masih ingat gerakannya? Atau ada yang belum tahu? Yang belum tahu apa tangan? Ya tanya ke yang sudah tahu. Enggak ya. Kita pakai gerakan ya. Pakai gerakan senang melayani Yesus itu begini. Senang melayani Yesus, senang Yesus. Sekali lagi. Yesus jalan dalam Allah. Gitu ya. Waktu referennya jalan dalam Allah, jalan dalam. Gitu ya, loncatnya ya. Gitu ya. Bisa? Bisa. Naik satu. Senang
buat Tuhan Yesus yang baik. Sekarang semua mata ini ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berkata kepada Tuhan bahwa di tahun yang baru ini kita mau lebih setia kepada Tuhan dan menjadi anak sekolah minggu yang suka melayani, bukan hanya suka untuk dilayani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau di tahun 2023 Tuhan sudah menolong kami, dan kami boleh berada di tahun 2024. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau belajar menjadi anak seperti Samuel, yang sejak anak-anak masih kecil sampai nanti kami besar, kami mau belajar melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di rumah Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menjadi anak yang suka melayani. Tuhan tolong kami, sebab kami percaya sebagaimana firman Tuhan, saat Samuel semakin besar, dia semakin disukai oleh sesama, terlebih dia disukai oleh Tuhan. Kami percaya saat kami boleh menyenangkan hati Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan firman pagi ini. Kami mau terus belajar, terus melayani Tuhan, sampai kami nanti besar dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.